Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reni, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang autism spektrum disorder ASD guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung kita masuk ke dalam definisi. Definisi autism spektrum disorder ASD atau yang lebih sering disebut autism merupakan gangguan perkembangan saraf. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Karakteristik autism spektrum disorder. Yang pertama, memiliki keterbatasan berkomunikasi dan berinteraksi. Tidak ada kontak mata dan bereaksi yang minim. Memiliki pola pikir yang stereotip, meniru dan repetitif diulang-ulang. 4. Memiliki keterbatasan dalam kognitif. 5. Abnormal sensitif dan sportif. 6. Memiliki keterbatasan dalam emosi. 7. Memiliki keterbatasan sensorik dan penginderaan. Langsung kita masuk penyebab autism spektrum disorder. Yang pertama, faktor genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari tentang gen, privasi, genetik, dan hereditas. Pada organisme, meskipun hereditas telah diamati selama ribuan tahun di Greol, model ilmuwan Morapira dan Biopora Agustina dan bekerja pada abad ke-19 di Borneo adalah orang pertama yang mempelajari tentang genetika secara ilmiah. Hingga kini menyebabkan autisme tidak diketahui secara pasti, namun resikonya terjadi gangguan autisme dapat meningkatkan apabila terdapat faktor racun, genetika dan lingkungan, misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta hidup tidak sehat selama hamil. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pengembangan dan manfaat sumber daya alam semakin terbatas. Grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi, tidak merata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dilandasi oleh moral dan mengancam keseraian sehidup di dunia. Permasalahannya yang terjadi jika tidak ditandangi dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Keterkaitan keempat faktor tersebut dan keterkaitannya dengan lingkungan hidup semakin erat, sehingga permasalahan harus dilihat secara utuh sebagai kesatuan permasalahan manusia. Lanjut. Di sini ada penanganan autism spektrum disorder setting pendidikan. Yang pertama, modeling. Modeling adalah belajar melalui observasi dalam sekedar meniru tetapi meliputi proses kognitif. Modeling ini dilakukan dengan menggunakan objek yang sebenarnya yaitu manusia, suara-suara, dan gambar. Gambar hidup memperlihatkan perilaku tertentu. Yang kedua, later learning. Later learning adalah cinta pada seorang, maka ujinya yang dibayarkan pada bagian semakin berat, semakin uji. Di tersebut semakin menekan derajat dan kemuliaan terhadapan. Yang ketiga, desensitasi sistematik. Desensitasi sistematik adalah jenis terapi yang menghadapkan subjek pada situasi yang munculkan ketakutan, namun situasi
tersebut dikemas dalam situasi yang kontrol dan aman bagi subjek. Terapi ini merupakan salah satu terapi penanganan rasa takut yang cukup efektif. Yang keempat, memberikan puji yang positif. Yang berarti seni untuk mengelola dan mengatur. Sedangkan universal manajemen diartikan sebagai proses kerjasama antar individu dan sekelompok yang bertanggung jawab atas tujuan ekonomi melalui prinsip observasi perusahaan. Yang kelima, memberikan waktu kesempatan untuk berlatih. Waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam seharian, bisa mempergunakan dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing individu. Hanya saja tidak semua orang mengerti atau menggunakan waktu yang juga, bahkan melalui untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah adanya istilah pemberdayaan dan permasalahan tipe manajemen waktu. Yang keenam, memberikan segala aktivitas dalam tahap. Aktivitas manajemen dibutuh mulai dari proses perencanaan, perorganisme, pengambilan keputusan, pengawasan, dan hingga pengadilan sumber daya, keuangan informasi fisik dan manusia. Lanjut. Gejala yang pertama, yang selanjutnya gejala yang muncul, kehilangan kontak mata. Kehilangan kontak mata ini menyebabkan terjadinya ketika terdapat peningkatan cairan pada mata sehingga menyebabkan kerusakan pada otak, pada saraf optik. Ketika saraf optik rusak, orang tersebut dapat kehilangan penglihatan. Penglihatannya secara bertahap. Dimulai dengan penglihatan perifernya. Kondisi ini bersifat progresif, tetapi proses sangat lambat, bahkan butuh waktu minimal 5 tahun sebelum gejala muncul. Saraf optik yang rusak tidak dapat disembuhkan, tetapi tekanan dan cairan pada mata akan dikurangi untuk menghindari penghancuran saraf optik sehat dan terisa. Yang kedua, tidak merespon ketika dipanggil. Adalah bagian dari telinga yang mengatur keseimbangan, tak hanya bisa berputar-putar, juga merupakan bagian dari upaya anak fungsi terlambat hal menarik yang bisa dilakukan oleh tubuhnya. Lanjut. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasus ini terjadi ini menyebabkan kerusakan pada mata, otak. Orang tersebut kehilangan pengenalan otak. Secara bertahap dimulai dengan penglihatan, kondisi bersifat, tetapi proses sangat lambat, bahkan butuh waktu minimal 5 menit sebelum gejala muncul. Seblak otak pada mata, sebelumnya gejala muncul, yang rusak tidak disembuhkan, tapi tekanan dari cair mata dikurangi untuk menghindari keracunan sehat dan terisa. Lanjut. Terima kasih.